yang kemarin-kemarin pejabat versus rakyat, anggota dewan versus rakyat yang bongkar-bongkar pagar, bongkar-bongkar rumah, sidak ke rumah ya, bukan sidak ya, menjarah rumah. Pejabat versus rakyat. Nah, sekarang ini pejabat versus pejabat yang pro rakyat, menyala Pak Menkeu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Lensa Kawo. Menteri Keuangan Purbaya ogah bayar hutang di era Jokowi terkait kereta cepat Jakarta-Bandung. Hutang wus biar mereka yang bayar. Ini dia gambarnya. Ini dari komik kita, hampir 1000 komentar yang masuk. Judul postingan ini saya buat, mungkin mindsetnya Pak Menteri, lo yang ngutang, ngapain gue yang bayar. Ternyata per video ini tayang, jumlah like pada postingan ini 5.600 sekian. Yuk langsung kita bacakan komentar yang masuk berdasarkan komentar terbaru ya. Oke, 14 menit yang lalu ini ada komentar dari netizen. Hasilnya kereta cepat yang terima siapa suruh Jokowi yang bayar? Apa tanggung jawab si Luhut? Jangan banyak kali gaya. Jangan banyak kali gayanya orang tua itu. Wih, emotikonnya tengkorak 3 guys. Bagus Pak, suruh yang utang yang bayar. Nah, benar nih. Ada pameong ngutang atas nama negara, ngasih bantuan atas nama pribadi. Ini bahaya. Saya sangat setuju yang diucapkan oleh Pak Menteri Purbaya. Bravo Pak Menteri. Mantap. Waduh, jadi pejabat kok lucu seperti anak-anak cara berpikirnya. Lebih baik nggak usah jadi menteri atau pejabat kalau cara pandangnya serta berpikirnya seperti anak-anak. Ingat, manusia itu nggak ada yang sempurna. Belum tentu Anda akan lebih baik dari mereka. Kalau APBN jebol dan hutang lagi ke luar negeri, untuk anggaran MBG berarti Prabowo yang suruh. Ganti juga dong, kenapa Hambalang negara rugi triliunan, kok SBY nggak disuruh ganti juga anggarannya? Nah, ini komentar. Kita bacakan terus ya. Jokowi kalau sudah banyak yang menolak, andalannya nggak ada yang pakai dana APBN, tapi nyatanya bohong. Begitu juga IKN. Memang biang masalahnya Jokowi dan kroni-kroninya. Itu komentar terbaru, beberapa komentar terbaru yang saya bacakan. Kita coba cek komentar berdasarkan yang terlama ya. Oke, komentar terdahulu. Ini komentar terbaru juga, 7 detik yang lalu. Ini komentar yang masuk sudah banyak nih guys. Tentu saja merugi karena penumpangnya sedikit. Intinya harga tiket tak terjangkau. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang ngutang harus bertanggung jawab. Kodok dan hewan lainnya suruh bayar hutang kereta. Wush. Hasilnya kereta cepat yang terima siapa suruh Jokowi bayar. Ah, ini yang tadi ya. Kita cek lagi. Oh, postingan terlama. Komentar teratas lah. Jokowi, Luhut, Sri Mulyani harus bertanggung jawab karena mereka yang berhutang untuk membuat jalur kereta cepat dan pengadaan kereta cepat. Di postingan ini 21 jam yang lalu ada 19 balasan. Yuk kita cek lagi. Kita bantu. Pilih aja beberapa komentar ya. Sama buzzer juga termul sekalian. Mereka yang dukung dan bangga-banggain program Jokowi. Jangan lupa Menteri BUMN
Saat itu siapa? Dia yang paling harus pasang badan. Siapa? Ayo. Setuju, mereka harus dihukum pancung. Wah, bahaya ini. Setuju, setuju, setuju. Puan juga, katanya. Puan Maharani berarti terlibat ya? Katanya nih ya. Betul sekali, Mulyono suruh bayar. Jangan lupa Projo dan antek-anteknya juga harus bertanggung jawab. Pendek sumbu. Tanggung jawab seperti apa? Komen nggak ngontak. Komen nggak ngotak. Justru dengan begitu akan kelihatan pejabat yang diserai tanggung jawab aset super gede. Ini menyinggung masalah Danantara juga. Kita lihat lagi guys. Betul banget Pak Purbaya, jempol, Menteri Kanan. Dia yang hutang kok orang lain yang bayar. 10 tahun negara sudah rusak oleh Jokowi. Jian, cocok tenan. Jangan dibayar hutang wush. Biar mereka berdua beserta kroco-kroconya yang bayar. Wis pokoknya I love you full sama Pak Menteri satu ini. I love you full Pak. Betul sekali Pak, katanya. Setuju Pak Menkeu, suruh bayar no sama 111.000 triliun yang katanya ada di kantong. Masih ingat yang 11.000 triliun? Setuju, jangan dijadikan beban negara. APBN buat bangun ekonomi supaya lapangan kerja tersedia. Kita acak lagi. Jangan takut Pak Purbaya, rakyat berakal sehat dan waras akan selalu mendukung dan mendoakanmu. Itu beberapa komentar di channel Lensa Kawo terkait postingan tentang Pak Purbaya. Ini lagi postingan 6 jam yang lalu ya. Yang kemarin-kemarin pejabat versus rakyat. Anggota dewan versus rakyat yang bongkar-bongkar pagar, bongkar-bongkar rumah. Sidak ke rumah ya, bukan sidak ya. Menjarah rumah. Pejabat versus rakyat. Nah, sekarang nih pejabat versus pejabat. Yang pro rakyat. Menyala Pak Menkeu. Purbaya mulai diserang oleh pejabat dan politikus. Di antaranya adalah dari politisi PDIP. Kurangi merasa paling jago, katanya kepada Pak Menkeu Purbaya. Kemudian dari Menteri Bahlil, dia salah baca data itu, katanya. Ayo. Kemudian ada juga dari Luhut, jangan potong dana MBG. Kemudian dari Misbahun, jangan bikin polemik. Ini ada 89 komentar, kita coba cek berapa saja di antaranya. Orang baik banyak yang nggak suka. Itu biasa, jangankan hanya kebaikan manusia biasa yang masih ada kurangnya. Kebaikan Nabi Muhammad yang sempurna aja kaum Quraisy masih memusuhinya. Benar juga. Apalagi kita yang manusia biasa. Nabi saja yang sudah dijamin sempurna, yang sudah diutus oleh Tuhan, masih saja punya banyak musuh. Tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik, Pak Menkeu. Kami rakyat NKRI garis lurus bersama Anda. Melawan arus banyak tantangannya, yang penting benar, tegak lurus demi rakyat Indonesia dan RI 1. Berarti Pak Menkeu Purbaya benar kerjanya. Kalau nggak benar, sama mereka disupport, bahkan dielu-elukan. Masih ingat video Bahlil yang ketika Prabowo pidato menyinggung masalah korupsi ya? Ada tangannya kode-kode gini dengan teman di sebelahnya. Wow, ternyata resiko untuk jadi orang baik itu berat guys. Maju tak gentar. Biasa bila mau menegakkan kebenaran, penjahatnya teriak karena terancam. Lanjut Pak Menkeu, menyala Pak Menkeu. Gak usah takut, itu cuma pejabat tikus. Tenang, banyak yang dukung. Kalau kebijakan yang bagus mah pro rakyat, rakyat nanti garda terdepan. Yakin dah, katanya. Kita lanjut ke bawah. Gas Pak Menkeu, rakyat di belakang Anda.
Bapak Purbaya akan bertahan dan jalan terus menang bersama rakyat. Tetap semangat Pak Purbaya, rakyat tetap mendukung. Maju terus Pak Pur. Rakyat tahu mereka yang terusik ketidakberesannya pasti akan menggeliat. Wow, yang punya penyakit gatal dia yang akan menggaruk ketika gatalnya disinggung. 100% dukung Purbaya, sikat politikus dan manusia-manusia rakus dan tamak. Mari kita kawal Pak Purbaya, katanya. Kita tidak boleh ada yang mengganggunya. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Pak Pur semangat, lanjutkan perjuanganmu. Semangat Pak Purbaya, berantas terus sampai habis para maling-maling itu. Barakallah Pak Purbaya, maju terus Pak Purbaya. Orang-orang jujur, nggak bermasalah, tentu akan mendukung Menkeu Purbaya. Tapi sebaliknya, orang-orang bermasalah dan pro-oligarki akan terus berusaha untuk mencoba menghalang-halangi langkah-langkah dan kebijakan pro-rakyat dari Menkeu Purbaya. Glory Menkeu Purbaya, sehat selalu. Ciri khas Pak Purbaya senyum dengan jempolnya, disuruh goyang dia bergoyang. Ada yang nanya kemarin dari salah satu video, bagaimana Pak, sudah siap jadi wakil presiden? Jawab Pak Purbaya, saya baru 1 bulan jadi Menkeu sudah seperti artis. Hasil kerja saya belum ada. Pak Menkeu Purbaya, dimanapun dia berada, dia selalu mengacungkan jempol dan senyum dari wajahnya. Dia tidak suka yang formal-formal, walaupun penampilannya memang formal. Itu beberapa komentar yang diberikan oleh para netizen kepada postingan tentang Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru saja 1 bulan lebih kurang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Jumpa lagi dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.